Kalau tiba-tiba kamu ditanya, kenapa seseorang suka menunda-nunda, jawabannya mungkin adalah karena malas. Sayangnya, jawaban malas tidak relevan untuk menjawab pertanyaan tadi. Lalu apa yang relevan? Nah, di video kali ini aku mau bahas hal itu. Jadi, kita langsung masuk aja ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan video catatan belajar kali ini aku buat setelah aku nonton podcastnya Dr. Andrew Huberman dengan Dr. Adam Grant. Dan di situ ada satu topik menarik yang mana membahas tentang procrastination atau menunda-nunda. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, kalau kira-kira kita ditanya kenapa seseorang suka menunda-nunda, mungkin jawaban kita adalah karena seseorang itu malas. Dan ya itu jawaban aku juga sebelum aku nonton podcast ini. Dan ternyata setelah aku nonton, jawaban malas itu nggak relevan, bahkan bisa dibilang keliru. Kenapa keliru? Kalau coba kita lihat aja dari definisinya sendiri, berdasarkan KBBI, malas itu tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu. Contoh sederhana, karena seseorang tidak mau bekerja, maka akhirnya dia mengemis. Dan secara konsep, mungkin ketika malas ya kita nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi misalkan ada sebuah aktivitas A yang menguras tenaga, sebanyak 10 daya, maka kita akan diam agar kita tidak usah mengeluarkan daya sama sekali. Sedangkan kalau kita tarik kasusnya ke menunda-nunda atau procrastination, kadang seringkali aktivitas yang harusnya kita lakukan, itu tidak kita kerjakan, tapi kita malah melakukan aktivitas yang jauh lebih melelahkan. Mungkin contohnya, kamu punya tugas yang sebenarnya kalau dikerjakan dalam 1 jam itu bakal beres, baik itu tugas sekolah atau pekerjaan, atau apapun. Tapi kamu adalah seorang prokrastinator sejati. Jadi kamu melakukan hal lain yang jauh lebih melelahkan. Misalkan, kamu beres-beres rumah, yang sebenarnya nggak urgent-urgent banget, karena kondisi rumah kamu pun baru dibereskan hari sebelumnya. Jadi nggak terlalu kotor. Itu adalah konsep menunda-nunda yang sangat bertolak belakang dengan konsep malas. Jadi kalau malas, ya udah kita enggan melakukan apapun. Kalaupun ada yang ingin kita lakukan, mungkin kita akan mencari yang paling tidak capek. Itu konsep malas. Tapi konsep menunda-nunda malah kita seringnya melakukan hal yang jauh lebih capek. Padahal, hal wajib yang kita lakukan atau prioritas kita itu jauh lebih sederhana dari aktivitas yang kita lakukan. Lalu kalau bukan malas, apa sebenarnya yang membuat kita sering menunda-nunda sebuah pekerjaan? Dr. Adam Grant dalam podcast bersama Dr. Huberman yang aku sebut tadi itu ngasih jawaban kalau alasan kenapa kita suka menunda-nunda adalah karena emosi negatif dalam suatu aktivitas. Maksudnya apa? Mari kita pakai contoh sederhana, misalkan kamu itu punya prioritas untuk ngobrol sama orang baru, tapi kamu selalu menunda-nunda aktivitas ini karena ada emosi yang nggak kamu suka dalam aktivitas tersebut, yaitu emosi takut. Kamu takut dinilai oleh orang yang baru kamu kenal atau baru kamu ajak ngobrol. Jadi sebenarnya kita menunda-nunda itu bukan karena kita malas, tapi karena ada emosi negatif yang kita lekatkan dalam satu aktivitas. Dan ini tuh emosi yang, apa ya, bener-bener kita nggak suka, kita nggak nyaman kalau harus berhubungan dengan emosi ini. Dan tiap orang bisa beda-beda. Mungkin orang tadi, itu atau kamu mungkin nggak nyaman ketika di-judge atau kamu merasa takut di-judge. Kamu nggak nyaman sehingga apapun yang sekiranya memunculkan emosi tadi, kamu akan menunda aktivitas itu. Kalau tadi kan contohnya itu takut di-judge, bisa jadi orang lain nggak suka melakukan sesuatu yang membosankan. Jadi setiap apapun aktivitas yang dirasa membosankan, maka akan selalu dia tunda. Dia lebih baik memilih aktivitas yang jauh lebih melelahkan tapi tidak membosankan. Sekali lagi, alasan kenapa kita menunda-nunda adalah karena kita melekatkan satu emosi yang kita rasa negatif. Sebenarnya harus ditekankan rasa negatif karena bisa subjektif juga ya. Lalu bagaimana solusinya? Dr. Adam Grant juga menawarkan solusi dalam podcast itu. Dan solusi yang ditawarkan adalah membangun motivasi intrinsik. Tapi gak cuman di situ doang, karena kalau ngomongnya cuman, oh kamu harus bangun motivasi intrinsik. Kayaknya semua orang juga bisa kayak gitu. Di podcast tadi, Dr. Adam Grant juga ngasih contoh spesifik atau contoh real yang bisa kita praktekkan, yaitu kita ceritain aktivitas yang kita tunda itu ke orang lain. Misalkan aktivitas yang aku tunda adalah untuk take video ini.
Aku menundanya karena menurut aku, take video ini membosankan. Nah, solusi yang ditawarkan Dokter Adam Grant adalah coba kita ceritakan aktivitas yang kita tunda ini ke orang lain. Jadi aku harus menceritakan bagaimana proses take video itu berlangsung ke katakanlah temanku. Dan secara tidak langsung dalam proses kita menceritakan take video ini ke orang lain, apa ya, kita akan menceritakan apa serunya. Kita akan menceritakan apa yang menarik dalam proses take video. Misalkan dalam proses take video ada part-part yang unik di mana aku harus mengulangi satu kalimat yang sama karena belum lancar atau belum enak, intonasinya menurut aku belum pas, belum nyaman. Dan secara tidak langsung, aktivitas take video yang tadi aku tunda karena aku rasa membosankan, dalam proses menceritakannya, aku menceritakan hal-hal positif dalam proses take video. Sehingga secara tidak langsung aku juga mengatakan ke diri aku sendiri, bahwa sebenarnya take video tuh nggak semembosankan itu. Ada hal-hal seru yang bisa aku dapat dari proses take video, yang mana hal-hal seru itu adalah yang tadi aku ceritakan ke temanku. Oke, coba aku ulang dengan versi yang lebih sederhana. Jadi ketika aku menunda proses take video ini, karena aku rasa itu membosankan, kemudian aku menceritakannya ke teman aku, secara tidak langsung aku akan menceritakan hal-hal baik yang terjadi selama proses take video. Ya, karena ketika kita bercerita ke orang lain, pasti kita ingin menceritakan hal-hal menarik dalam cerita kita, bukan? Nah, secara tidak langsung, hal-hal baik yang kita katakan ke teman kita, dalam konteks ini aku, itu ya kita dengar sendiri. Maksudnya seperti, apa ya, ketika kita memuji orang lain, sebenarnya kita juga memuji diri sendiri. Nah, konsepnya tuh seperti itu. Jadi biasanya kita menunda-nunda itu karena ya kita menilai aktivitas itu bernilai negatif atau mengandung emosi negatif. Dan sedangkan ketika kita bercerita ke orang lain, kita akan mencoba menceritakan hal-hal menarik yang terjadi dalam aktivitas yang malah kita tunda tadi. Oke, semoga itu cukup jelas. Kalau kamu rasa belum cukup jelas, kamu bisa langsung tonton podcast-nya, link aku taruh di deskripsi. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih sering menganggap hidup itu seperti sebuah game, yang mana dalam game kita itu sering harus mengumpulkan material-material tertentu, item-item tertentu untuk bisa upgrade karakter atau mungkin perlengkapan kita. Dan aku selalu membayangkan bahwa emosi negatif atau alasan kenapa kita menunda sebuah aktivitas adalah sebuah material langka yang harus aku selesaikan, yang harus aku kumpulkan agar aku bisa naik ke level yang jauh lebih tinggi. Aku nggak tahu apa aku cukup menjelaskan dengan baik. Yang jelas, pola pikir seperti game tadi adalah cara yang sering aku lakukan untuk berdamai dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup aku. Jadi aku menganggap setiap ada masalah ini, ya aku harus selesaiin karena ini adalah bisa dibilang quest, bisa dibilang syarat untuk aku bisa naik level ke level selanjutnya. Dan mungkin video kali ini aku tutup dengan hubungan antara proses menunda-nunda dengan kreativitas. Jadi di podcast yang tadi juga dibahas tentang hubungan antara orang yang suka menunda dengan kreativitas. Dibagi ke dalam 3 kelompok, yang kelompok pertama ini adalah orang yang tidak suka menunda sama sekali, jadi ketika ada tugas dia langsung kerjakan. Yang kedua, dia bukan sering menunda, dia suka menunda tapi kemudian sadar, akhirnya mengerjakannya. Dan yang ketiga, dia terus menunda sampai deadline dan nggak kelar-kelar kerjaannya. Hubungan kreativitas dengan 3 kelompok tadi, ternyata hasilnya, kelompok yang kedua ini, yang sempat menunda-nunda tapi kemudian sadar untuk mengerjakan aktivitas segera mungkin, itu memiliki tingkat kreativitas yang lebih baik dan penjelasannya sederhana. Orang yang pertama, dia tidak meluangkan waktu untuk mencari alternatif opsi dalam mengerjakan sebuah tugas. Kelompok yang kedua ini, dia punya waktu untuk, apa ya, mencari alternatif perspektif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang ketiga ya, dia kerjanya bahkan belum beres, jadi nggak tahu dia kreatif atau enggak. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.